Ini kita bicara tentang duduk. Pertama, jika ada orang lain duduk di samping atau orang yang dianggap penting sebelum duduk atau meninggalkan tempat duduk, sebaiknya minta permisi dengan menganggukkan kepala dan memberi senyuman. Nah, ketika misalnya ada orang di samping kita, kita duduk gitu ya. Nah, ini ada orang duduk sinilah. Anggaplah ada orang situlah, kakak minta berdiri pulang, kasihan kan kawan pian kan. Di situ ada orang, terus kita kan mau duduk di sini. Jangan lupa untuk senyum dulu orang tuh. Nah kan gitu, koreheng duduk kita. Atau permisi, izinlah orang duduk gitu kan, duduk. Setidaknya tadi ada senyum kan ya. Nah, angguk kepala, beri senyuman ya, atau permisi dengan kata-kata. Begitu juga ketika mau meninggalkan tempat duduk. Nah, nggih. Nah, gua koreheng pian. Nggih, gua koreheng, anyar pian bejauh. Nggih. Apalagi nih bagi aturan-aturan protokoler biasanya. Kalau panitia misalnya mau laporan, di sini ketua stai nih duduk nih, ya kalau lah itu pian hendak ninggalkan untuk bicara laporan panitia misalnya kan. Nah itu pian lingus saja langsung ke sini kan. Itu etiketnya kurang pas ya. Jadi pian berdiri ya. Pian, nah misalnya nyar pian menuju ke mimbar. Nanti pas mau duduk gitu lagi ya. Nah baru duduk ya, baru duduk. Jadi anggukan, senyuman, tambahannya permisi gitu ya. Andai pun pian kada nyambat permisi ulun duduklah, anggukan tadi adalah bagian dari permisi. Bisa dipahami ya? Ya, saya lanjutkan. Sebelum dan sesudah duduk hendaknya kursi diangkat bukan diseret. Nah, ini tadi ya. Nah, misalnya di sini kita mau duduk. Ya, nah angkat aja kursi ini. Ini kada barat juga diangkat ya kalau hanya duduk kita. Nah, jangan ini ditarik. Nah, ya. Minimalisir suara-suara. Apalagi kursi pian yang barat. Kursi yang hijau yang kayu itu. Oh, itu kalau kita geser yang di bawah tuh nyaring benar mendengar. Nah, nggak kayak kita berjalan di tengah-tengah kuburan, orang di kuburan kan nyaring benar mendengar batis kita tuh ya kalau itu. Nah ini yang ada di bawah nih, jakanya ada di bawah nih, kedengaran benar nih. Nah, berisik kan ya? Iya, itu kurang pantas ya. Etiketnya nggak sampai untuk yang itu. Jadi tarik bisa satu tangan, bisa dua belah tangan. Ketika kita menghargai orang lain untuk duduk, lebih baik gunakan dua belah tangan, karena dua tangan itu bentuk penghargaan. Misalnya kita nih seksi tamu misalnya kan ya, atau kita panitia, terus kita nyambut ketua stai, terus ketua stai misalnya kita berjalan, kita anuakan kursi sidin. Nah, ini dua belah tangan. Bagusnya. Jangan itu kan? Ya, kurang kan ya? Nah, jadi dua belah tangan. Karena dua tangan walaupun kada barat sebujurnya, dua tangan ini adalah cara kita untuk lebih memberikan penghargaan. Ya, pernah kan ya lihat misalnya angkat trofi di pertandingan sepak bola misalnya kan, padahal pialanya halus saja, kayak piala dunia misalnya World Cup itu kan halus saja, tapi kenapa diangkat selalu dengan dua tangan? Karena itu cara menghargai trofi itu gitu. Terkecuali memang misalnya kada kawa lalu pian mengangkat nih, kada ada daya upaya, karena kan kita diciptakan tuh sesuai kemampuan ya kalau lah. Namun kemampuannya kada kawa ngangkat ya kada perlu, tapi minimalisir suara, jangan sampai suaranya terlalu keras ya. Bisa dipahami ya? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya, persilakan wanita duduk di bagian dalam. Ya, ini kalau pian naik kereta api atau kereta listrik pernah ya? Atau naik bis lah, bis. Pernah atau tidak? Ya, naik bis misalnya kan. Nah, ini kan bis itu kursinya kiri kanan, sebelah sini ada, sebelah sana ada. Ini jalan kan ya? Kita misalnya tekan atau umbai nih di pesawat, mau di pesawat tuh ada nomor setnya, sudah nomor kursinya kan susah ya. Nah kita tuh umbai gitu ya, ada bibinian nih lalakian, maka ya sesuaikan dengan itu. Persilakan wanita duduk di bagian dalam, maka dia duduk bagian sana samping jendela ya, silakan nih duduk ke sana, baru kita duduk di sini ya, jangan kita yang ke sini, karena posisi yang di samping jalan adalah posisi melindungi, dan itulah pekerjaan laki-laki, melindungi perempuan ya. Di sini kan ya, memang dari sejak zaman purba laki-laki itu harusnya melindungi perempuan gitu kan. Nah, kalau laki-lakinya di sana berarti minta lindungi ya. Itu minta lindungi ya. Jadi harusnya di sini.
Terkecuali misalnya ya sudah terduduk berdahulu. Pian datang, sudah pian duduk di sini, inya terlambat datang dan bis harus jalan, ya nggak apa-apa gitu kan. Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Tapi kalau tadi tuh umbai datang, berarti harus mempersilahkan dia duduk untuk di bagian dalam. Kayak gitu juga yang berlaku di kelas. Di kelas itu yang parak pintu itu harus lakian. Nah, ini di kelas buannya ini kelas berapa sih itu? 25 ya. Nah, di kelas 25 tuh pas tuh. Ketika masuk itu ketemu dengan laki-laki dulu. Bibinian nandakannya di ujung sana. Nah, saya kurang tahu di kelas lain yang bergabung lakian binian kayak apa gitu ya. Lakian harus dekat dengan pintu. Sehingga bila ada apa-apa lakian dulu. Ada orang gila masuk misalnya. Itu lakian dulu yang menghadapi. Nggih. Kalau lakiannya milih duduk di ujung sana, berarti lakian minta lindungi. Iya. Ya anggap orang gila lah, anggap apa gitu kan ya, bahaya-bahaya yang mungkin muncul masuk ke dalam pintu, maka laki-laki dulu yang akan melindungi itu gitu ya. Baik, jelas ya? Nah, selanjutnya saat hendak menuju tempat duduk, Anda harus berjalan menghadap orang-orang yang lebih dahulu duduk. Saya langsung contohkan saja ya. Nah, misalnya ya, itu kan ada Nah, ini ada kursi di sini ya. Anggap ini di tengah-tengah pian sebertaan lah. Ini kada ada ruang jalan. Jadi saya kan masuknya jalan sini nih. Ya. Posisi berjalan jangan ke ini. Ini burit jangan dihadapkan ke. Astagfirullah. Nah, ini kan kayak itu nah. Ya, ada kan jalan gitu ya. Nah, jangan ke ini. Iya. Tapi jalan itu berhadap ke orang yang kan sambil berkeringan gitu nah. Nah, iya, sampai ke sini ya. Iya. Nah, sampai ke sini baru duduk. Iya, jangan membelakangi. Oke. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Saya nggak minta yang mempraktekkan maju ya. Harusnya sih yang ini banyak yang harus praktek maju, tapi waktu kita kan ya. Jangan duduk melorot atau terlalu menyandar. Iya. Nggih, tadi pas sudah misalnya yang lakian kan, tapinya duduknya tuh kayak ini. Nah, ini loh melorot ngarannya. Jangan dia terlalu menyandar. Ini terlalu menyandar nih. Kayak duduk bukan tentara itu ya kalau lah. Nah, itu standar di militer ya harus duduk siap jadi menwar aja ya kalau lah itu memang ada aturannya. Tapi kalau kita ya kada perlu terlalu menyandar itu gitu ya. Dipahami ya? Saya lanjutkan, jangan menyilangkan atau menyodorkan kaki ke depan. Nggih. Nah, misalnya pian duduk, ini kan nyodorkan kaki ke depan. Atau disilangkan di depan gitu ya. Nah, termasuk hati-hati untuk menyilangkan kaki yang seperti ini atau seperti ini gitu. Atau seperti ini. Nggih, lihat di situasi dulu. Kalau memang tidak memungkinkan atau tidak pantas untuk kita seperti ini ya nggak boleh. Terkecuali memang suasana atau lingkungan kita memungkinkan untuk itu. Tadi bicara sama orang yang sudah dekat dengan kita atau kita sudah lama bicara dan apabila kita seperti ini orang tidak akan merasa tersinggung atau apa kan nggak apa-apa. Nggih, boleh-boleh aja. Nah, yang laki-laki boleh kalau mau menyilangkan kaki ya seperti ini boleh gitu ya. Nggih. Catatannya bila ada orang sebelah sini, batisnya jangan gini. Ya, nih orang di sebelah sini duduk lah. Nah, orang sedang duduk di samping. Pian kini, tai hayam mau pulang masih di sini. Ya, kalau pian mau ngangkat kaki juga ya berarti ke sebelah sana. Yang lakian, kini. Nggih. Nah, kalau yang binian jangan ke ini. Atau jangan ke ini. Ya, lutut dan lutut berdekatan. Kalau pengen jalan kaki ya berdekatan kan? Ya, ini ngalih bener karena kita lakian nih ya kalau contohkan nah kayak itu nah. Nggih. Nah, untuk menambah anggun ya setelah seperti ini belokkan sedikit. Nah. Di bawahnya nih. Lakian kan udah sama lagi nih lah. Ini saya berusaha mencontohkan bagaimana cara duduk perempuan ya. Nah, ini harusnya kan kau lagi lebih nih. Tapi karena saya laki-laki ya susah ya. Nah, terus nggak cukup sampai di sini, batis pian jangan rata. Yang di bawahnya nih, belokkan sedikit. Nah, itu. Nggih, belokkan sedikit. Iya. Itu cara duduk anggun bagi perempuan. Kalau masih yang rata seperti ini belum memang secara etiket sudah sampai tapi belum ke arah yang keanggunan tadi gitu ya. Nah, seperti ini, belokkan sedikit yang di bawah. Nah.
Ya, jangan juta lalu biluk. Iya, itu bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Iya, saya lanjutkan. Hilangkan kebiasaan menggetarkan, menggoyangkan kaki. Ini lakian yang rancak. Nah, berarti itu bergentar ya Allah. Nah, itu hilangi kebiasaan itu. Terus saat duduk letakkan tas di samping kiri kursi Anda atau di belakang sandaran kursi. Anda juga bisa meletakkannya di kaki kursi. Jangan meletakkan tas Anda di pangkuan atau di atas meja. Nah, ini udah apa tadi pas aja sudah kan? Nah, jadi pian letakkan pilihannya itu samping kiri kursi. Enggak apa-apa, pian andak juga di sini misalnya kan tempat duduknya ini luas aja nih. Kalau pian andak di sini dan kadang mengganggu pian ketika duduk, enggak apa-apa. Terus di belakang sandaran kursi ya enggak apa-apa, di belakang. Kalau kadang ganggu pian duduk. Nggih, kalau tasnya kagak ganalan kan ngalih duduk misalnya kan jangan milih ini. Jangan milih diletakkan di kursi. Nah, terus lagi Anda juga bisa meletakkan di kaki kursi, di batis kursinya. Nggih, kursi batisnya misalnya 4 ya, kalau ada juga batisnya 2. Pernah lah melihat kursi batisnya 2 lah. Yang kursi kayak di bank aja yang berbelok itu. Iya. Itu 2 aja tuh kursinya kakinya. Nah, bisa meletakkannya di situ. Letakkan di sebelah sini misalnya kan di batis nih, bagian belakang atau bagian samping, nggak apa-apa ya, di kakinya. Terus jangan meletakkan tas Anda di pangkuan atau di atas meja. Jangan mandak di sini. Jangan diasuh. Jangan juga mandak di atas ini. Tas pian tuh. Sama tangan tas larang ya, kalau tas termos ya, tas Hermes ya. Itu mandak di atas meja agar orang tahu bahwa harganya misalnya 120 juta misalnya kan. Itu kada perlu ya, karena sudah di bawah dari cara yang baik dalam beretika gitu ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Nah, lalu berdiri.